warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa بشرى لنا نلنا المنى
والدهر أنجز وعداه والبشر أمحاه علنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا والهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا والهنا يا عين خلي أعينا يا نفس باللقاء يا عين قري أعينا هذا والدهر أنجز وعداه والبشر أمحاه علنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا والهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا والهنا وفيك قنحان الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحاه علنا Halo Mbak Ira. Anak gadis mana? Adus kayak Mbak Iri. Sedang aku sesuai dengan kandang. Iya, maksudnya tadi. Selamat pagi ibu semua yang soleha. Apa kabar? Hari ini
hari yang cerah ya Bu. Semuanya sudah pada registrasi nih ya untuk mengikuti seminarnya Bapak Sugiono. Saya mau sedikit pantun ya Bu ya, buat biar pada cerah sedikit nih. Ntar biar cakep ya Bu ya. Di langit ada pelangi, warna-warni sungguh indahnya. Selamat pagi muda-muda ceria. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk sekedar mengingatkan Ibu, dalam acara ini nanti kita juga ada bazar ya Bu Wina ya. Ada bazar, nanti bisa lihat-lihat atau tertarik dan bisa juga dipilih. Satu lagi nih bonus pantun dari saya. Jalan-jalan ke rumah Bu Haja, disuguhi sepiring semangka. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Baik, kita mulai aja acaranya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ya, selamat datang buat Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk menempati tempat di depan. Biasanya kita kan kayak gini. Yang terhormat Bapak Dr. Sugiono Tarbudi, STMM, CHCPHT, MTNLP, selaku narasumber nanti. Selamat pagi Bapak. Bapak Ibu Dr. Lisna Nurbidah, SSMM, CHT, CTNLP, sebagai pimpinan Travel Tangger Mutmainah Cabang Bogor. Selamat pagi Ibu. Dan juga yang terhormat Ketua Majelis Taklim Gabungan Anahal, Dr. Hajar Remi Anggraini. Sudah ada di tempat ya. Silakan Ibu untuk menempati, ditemani narasumber. Dan juga untuk Ketua Panitia acara seminar, dan terhormat juga yang akan menuju ke sini Ketua Majelis Taklim Gabungan An-Nahal, Dr. Anda Haja Siti Rahmawati, SPD, SIHC, yang sebentar lagi akan hadir di sini. Begitu juga Ketua Majelis Taklim Khori Nisa Pulo, Khori Nisa Ma'anam, Khori Nisa BNI, Khori Ar-Rahmah, Al-Muhajirin, Ketua Majelis Taklim Al-Mu'awana, Ketua Majelis Taklim Al-Mutmainah, dan Ketua Majelis Taklim Al-Mawadah. Begitu juga Ketua Majelis Taklim Sikri Nusa dan Ketua Majelis Taklim As-Sakinah. Selamat pagi, assalamualaikum ibu-ibu saudara. Dan Ketua Panitia Seminar Islamic Hypnoparenting Ibu Winasi Kamto Soekarno, dan seluruh peserta seminar Islamic Hypnoparenting yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan seminar Islamic Hypnoparenting dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Ibu Ustazah Haja Siti Rahmawati. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Acara seminar ini merupakan acara yang pertama kali diselenggarakan oleh Majelis Taklim An-Nahal Gabungan dari 10 Majelis Taklim
dengan tujuan sebagai sarana belajar bagi para orang tua untuk menjadi orang tua dan pendidik yang lebih baik lagi. Acara seminar ini mengusung tema Islamic Hypnoparenting dengan narasumber Bapak Dr. Sugiono Tanudi, STMM, CHT, PHT, MTNLB. Maaf Bapak kalau memang ada title yang kurang lengkap saya sebutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan susunan acara seminar Islamic Hypnoparenting pada hari ini. Diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan, pemaparan materi seminar oleh narasumber sekaligus tanya jawab dan diselingi oleh ice breaking ya Pak. Dan pemaparan ada informasi dari Travel Tanur Mutmainah Ibu Lisna, dan acara akan ditutup oleh doa dan penutup. Baik, untuk menambah keberkahan, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Lahumul Fatihah. Ala hadiniya wali kuliniyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, dimohon para hadirin untuk berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Elvirawati. Pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Elvirawati dan salih tilawah oleh Ibu Hajah Siti Aisyah Dahlan dengan surat Al-Quran surah ke-40. Kepadanya dipersilakan.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sebentar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, tidak dibalas kecuali sebanding dengan keburukan itu. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan,
sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat serta amal baik baginya yang membacakan dan juga yang mendengarkan, akan membawa berkah untuk kita semua. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia oleh Ibu Winarsi Kamto Soekarno sebagai Ketua Panitia Seminar Islamic Hypnotherapy. Kepada Ibu Wina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ibu-ibu. Mana semangatnya? Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, semuanya pagi, pagi, pagi. Jos 3 kali ya. Semangat pagi ibu-ibu. Sekali lagi, pagi, pagi, pagi. Jos. Terima kasih ibu-ibu semuanya, semangatnya luar biasa. Sebelumnya saya mau pantun ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu suka. Balas dengan cakep ya, biarpun yang bikin pantun gak cakep. Bunga harum mekar sekuntum, buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum antum-antum, semoga sehat dan selalu senyum. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wa fil akhirin wa fil mala'il ila yaumil amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, mobil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan sempat serta lapang, sehingga Allah masih meringankan langkah kaki kita menuju tempat ini dalam rangka mengikuti seminar Islamic Hypnotherapy dengan temanya apa adalah Membangun kecerdasan emosi dan karakter anak. Siap, membangun kecerdasan emosi, membangun kecerdasan emosi dan karakter anak di era artificial intelligence. Terima kasih Ibu. Salawat dan salam kalau kita sanjungkan kepada insan mulia yang senantiasa menjadi pembela kita, yang telah kita harapkan syafaatnya. Tiada lain, tiada bukan, dialah Habibina wa Syafiina wa Maulana Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seminar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta pelatihan untuk para orang tua yang memiliki buah hati dan yang akan memiliki buah hati, agar mampu membangun karakter anak-anak bangsa yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Ibu-ibu semuanya ingin anaknya berakhlakul karimah, ibu-ibu? Siap ikutin seminar hari ini? Masya Allah, siap. Dan perlu ibu-ibu ketahui semuanya bahwa seminar ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Gabungan Al-Hal di bawah pimpinan Ustazah Dr. Anda Hajah Rahmawati SPD SIHC, yang merupakan hal ini merupakan wadah untuk berbagi gagasan dan inovasi antara para anggota Majelis Taklim, binaan dan pemerhati pendidikan. Insya Allah kita semuanya
dalam gabungan majelis taklim ini ingin membuat anak-anak kita cerdas dengan berakhlakul karimah. Insya Allah Allah ridho untuk semua yang kita kerjakan ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembina dan penanggung jawab Majelis Taklim An-Nahl, Ustazah Dr. Anda Hajah Rahmawati SPD, SIHC, yang selalu memberikan support dan membangun dalam penyelenggaraan seminar Islamic Hypnobirthing ini. Kemudian kepada Bapak Dr. Sugiono Tarudi ST, MM, CHT, CPHT, MT selaku pembicara dalam seminar Islamic Hypnobirthing ini, dan juga Ibu Dr. Hajah Reni Anggreni, Ketua Majelis Taklim An-Nahl, selaku moderator yang telah bersedia meluangkan waktunya dan tenaga juga untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu, semoga berkenan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kemudian kepada para peserta yang sudah mendaftar dan hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Para sponsor, donatur yang telah memberikan dukungan dan secara finansial maupun non finansial bagi terselenggaranya Islamic Hypnobirthing ini. Yang terakhir tak lupa kepada semua panitia, Masya Allah, tepuk tangan untuk panitia. Masya Allah, panitia sudah bekerja keras, berjuang dalam 1 bulan ini dengan tenaga, pikiran, material maupun semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hanya Allah yang akan memberikan balasan kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Allah ridho dengan semua yang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu, mohon maaf ya Bu kalau saya salah menyebutkan, Ibu Dr. Lisna Nurbida SSI MM CHT TNLP. Masya Allah, ilmunya banyak sekali Bapak Ibu ini, Masya Allah, luar biasa. Selaku owner travel Tanur Mutmainah. Benar. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada di depan. Terima kasih Ibu. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekhilafan, tutur sapa yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti acara seminar Hypnobirthing pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Yang terhormat narasumber kita hari ini, alhamdulillah, Bapak Dr. Sugiono ST, MMCHT, CPHT, CTCNLP, CTHRNLP, CMTNLP. Kuliahnya berapa tahun Pak? Ini saya kayak belajar meja ya, saking banyaknya huruf. Alhamdulillah, beliau adalah narasumber nasional, instruktur nasional, trainer nasional. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya Pak. Walaupun harus turun ke kampung ya, ke kampung Murjani, ke kampung Cipulir, tapi beliau siap di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari ilmu beliau. Amin. Kemudian yang saya hormati Ibu Owner Tanur Mutmainah, Ibu Dr. Lisna Nurbida SSI MMCHT CTNLP. Selamat datang Ibu, dan alhamdulillah Ibu sudah
mulai bergabung ya, kami menjadi mitra beliau sekarang ya untuk diurusan travel umroh. Jadi kalau mau kenal yang mana sih ownernya nih ya travel umroh Tanur Mutmainah, inilah wajah beliau yang cantik, yang renyah ya, bagaikan rengginang baru dijemur ya. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu ketua majelis taklim yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga ibu-ibu majelis taklim atau peserta seminar hipnoparenting hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat dan juga dalam makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu bersyukur. Allahu Akbar. Apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah. Selalu bersyukur. Allahu Akbar. Apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah. Selalu bersyukur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan acara ini terselenggara. Dan juga terima kasih kepada pelaksana acara, yaitu Ketua Majelis Taklim Gabungan An-Nahl, Ibu Dr. Reni, serta terima kasih juga kepada Ketua Panitia, Ibu Wina, yang tadi menggelegar sampai memenuhi semua ruangan. Beda bukan anak masih muda dengan saya yang udah lansia, suaranya menggelegar luar biasa. Terima kasih ibu sekalian, hari ini adalah perdana acara dari Majelis Taklim Gabungan An-Nahl. Ibu-ibu yang sudah bergabung berarti ibu-ibu orang-orang pilihan Allah, ibu-ibu yang mendapat hidayah Allah, karena kita datang di sini bersama-sama di samping untuk silaturahim, mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan juga untuk menambah ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi kita umat Islam. Dan juga jangan khawatir, dengan adanya kita menuntut ilmu, insya Allah itu merupakan fisabilillah yang kata Allah Subhanahu fil jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk surga. Dan tanpa kita ibu-ibu, dengan acara ini kita bertambah ilmu. Dengan acara ini kita memohon kepada Allah agar Allah kiranya membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, memudahkan langkah untuk menjadi hamba Allah yang didambakan Allah, yang ilmunya bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk anak-anak keturunan kita. Kita awali untuk perjumpaan kita ini dengan pasal kita membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah bersama-sama dengan kita, ibu tidak takut ilmu yang tidak terpakai, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, pasti bermanfaat untuk anak cucu kita. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya, dan kami menunggu untuk anak-anak pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Karena anak-anak itu banyak sekali programnya dalam satu tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pengajaran, terutama Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Bismillah, lancar sampai acara terakhir, sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi seminar oleh Bapak Dr. MLP sebagai narasumber hari ini dengan tema membangun kecerdasan emosi dan karakter anak di era artifisial atau IWAN, sekaligus tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh ibu moderator kita, Dr. Reni Anggreni. Untuk waktu dan tempatnya Bapak dipersilakan, dan Ibu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya. Oke. Selamat pagi ibu-ibu semua. Tetap sehat ya. Semangat ya.
Saya ngomong nggak sekencang ketua panitia tadi. Tapi mungkin di awal saya mau mengingatkan tadi Ibu Ketua mungkin lupa mengucapkan bahwa kami ada door prize. Jadi mohon untuk sampai selesai. Karena door prize akan kita bagikan setelah acara seminar selesai. Terima kasih. Saya ditugaskan sebagai moderator pada pagi ini dan saya akan bacakan kurikulum vitae dari Bapak Sugiono Tarmudi. Panjang kali baru disebutkan ya. Panjang benar, makanya sekolahnya lama kayaknya. Bapak Sugiono Tarmudi ini profesional trainer dan konsultan di berbagai bidang. Di hipnoterapis juga, berpengalaman lebih di 10 tahun sebagai trainer, coach, konselor, mentor, fasilitator, motivator, mind navigator, lecturer, auditor, dan entrepreneur. Jadi bisnis juga tetap gitu kan. Berpengalaman lebih dari 200 tema training. Lebih dari 500.000 partisipan yang di trainer, lebih dengan sekitar 500 perusahaan, institusi maupun dari pemerintahan. Jadi kalau lihat sebegitu banyak yang sudah beliau trainer, artinya kita nggak salah belajar dengan beliau pada pagi hari ini. Benar nggak ibu-ibu? Banyak nih lembarannya, tapi kayaknya saya nggak bisa baca semua ya Pak. Tapi yang jelas Bapak Sugiono Tarmudi saat ini sebagai Komisaris Utama LPPSMI, Komisaris Utama PT GKS Mandiri. Beliau mendapatkan penghargaan sampai 5 kali berturut-turut ya Pak dari Jepang sebagai fasilitator. 5 kali loh berturut-turut, hebat beliau gitu ya. Nah, terus ada beberapa lagi yang sebagai project leader maupun fresh graduate. Beliau mempunyai moto pribadi beliau, bagus sekali ibu. Anda tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, tapi Anda bisa memilih untuk menjadi apa dan siapa. Baik, sebagai pembicara pertama, saya mempersilakan kepada Bapak Sugiono Tarmudi. Saya ulang ya, Bapak Dr. Sugiono Tarmudi, ST, MM, CHT, CPHT, CTN, CTCNLT, CTH, CTHNSLP, CMTNLT. Kepada Bapak Sugiono, kami silakan. Maaf Pak, agak berlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Tadi apa salam? Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, selalu bersyukur. Bukan gitu ya? Luar biasa ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya apa kabar? Luar biasa, selalu bersyukur. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, selalu bersyukur. Terus? Allah. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, selalu bersyukur, luar biasa. Allahu Akbar. Kasih aplaus tipis Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kalau saya langsung ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita ya, Ibu Dr. Haja Rahmat ya. Betul ya? Betul ya? Kemudian tadi yang menggebu-gebu siapa ya? Bu Wina. Saya jadi termotivasi untuk merekrut beliau jadi motivator juga ya. Kemudian Ibu Dr. Reni, kemudian Ibu MC, tadi ketua-ketua majelis ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah guru-guru kami yang ada di sini. Ya, ini guru-guru semuanya. Juga orang tua kami, ternyata tadi ada barangkali di atas saya itu orang tua kita semuanya.
Jadi hari ini sampai dengan berapa hari ke depan Bapak Ibu? Foto bus Ya, beberapa hari ke depan ya kita akan sharing belajar bersama tolabul ilmi ya. Jadi belajar bersama. Saya sebagai orang yang lebih muda itu tidak mengajarkan Bapak dan Ibu atau ibu-ibu semua, tapi adalah sharing knowledge ya. Kita sama-sama sebagai orang tua saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan di rumah kita, bahkan di lingkungan sekitar kita. Saya perkenalkan, ini Bu Dr. Lisna itu istri saya. Ya. Kalau orang Jawa namanya Watashi no Kanai. Ya. Istri saya ya, kemana-mana akan selalu ada. Ya. Besok kami 1 minggu di Bali juga bersama beliau semuanya. Ya. Oke, tak lupa kepada teman-teman semua ya, tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan semuanya, tapi hari ini adalah hari yang luar biasa di mana saya dikasih kesempatan untuk sharing pengetahuan knowledge di Ciledug ini ya, di Ulu Jami ini ya. Kasih aplaus untuk semuanya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, langsung saja kita berbicara terkait dengan ada namanya Islamic Hypnoparenting. Kenapa saya menyebutkan Islamic? Karena pendidikan anak itu yang terbaik adalah basisnya adalah Islam ya. Kita diajarkan bagaimana kemudian cara mendidik anak, kemudian cara membesarkannya ya. Kemudian di situ saya combine dengan istilah dengan hypnoparenting. Dua kalimat ini, hypno dan parenting. Hypno artinya pengetahuan terkait dengan bawah sadarnya anak-anak, dan parenting adalah bagaimana menjadi seorang tua ya, menjadi orang tua kita semua. Saya ingin memastikan dulu Bapak dan Ibu atau ibu-ibu semua, apakah hari ini benar-benar sudah menyatu semuanya antara raga dengan jiwa dan rohnya? Oke, saya ingin namanya jari Bapak, Ibu. Ada bapaknya nggak? Nggak. Jadi ibu semua sepakat ini namanya jari ibu-ibu. Sepakat dulu? Ya. Oke, ibu jari, kemudian jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis, jari kelingking. Ada pertanyaan dari saya, Anda jawab, Bapak Ibu atau Ibu-Ibu menjawab dengan kuat ya, sekuat-kuatnya. Oke. Berapa jumlah jari dua tangan? 10 tangan? Jadi 10 tangan? Jadi memang jumlah jari 10 tangan adalah 100 di ruangan ini ya. Yang benar itu 50 Ibu-Ibu. Yang benar itu 50. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa ibu-ibu memang sudah sangat dewasa sekali ya. Begitu muncul angka 10, dimuncul 10 dikalikan ya, 10 kali 10. Padahal berapa jumlah jari tangan? 10. Kalau 10 tangan ya 50 loh. Bukan 10 tangan. Iya. Bukan 10 orang. Iya ya, kasih aplaus ya. Nah, apa-apa ya. Tidak ada hubungannya dengan pendidikan, pengalaman kita, umur kita, tidak ada hubungan. Intelektualitas kita tidak ada hubungan. Itu menunjukkan kita dewasa. Ya, saya sering mengajar pada level dari SMA sampai profesor. Ternyata profesor juga jawabnya sama juga. Ya. Prof, berapa jumlah jari dua tangan? 10. Kalau 10 tangan berapa, Prof? 100. Ada yang 5 tahun jawabnya sampai hari ini 100 juga ada, nggak apa-apa, dewasa. Ya, berbeda dengan anak-anak. Anak-anak itu akan berbeda. Yang kelas 4, kelas 5 SD ditanya, nak berapa jumlah jari dua tangan? 10. Kalau 10 tangan berapa, nak? 50. Ya, apa yang dia terima itulah yang akan disampaikan. Manusia dewasa berbeda. Ya, mulai umur 12 tahun manusia dewasa itu biasanya ada namanya REM atau dalam istilah hipnoterapi namanya critical area. Critical area adalah REM, yang dimana biasanya kalau anak-anak itu tidak ada REM di bawah 12 tahun, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dibilang bodoh akan masuk secara sempurna, dibilang anak setan akan masuk sempurna, anak siapa kamu akan masuk secara sempurna, juga kemudian kamu anak soleh, kamu anak soleh anak itu juga masuk sempurna. Ya.
Ketika kemudian melewati 12 tahun ini yang kemudian menjadi permasalahan yang bagi yang kemudian kita cara berbicaranya positif maka akan menjadi sumber daya yang luar biasa. Namun ketika kemudian yang disampaikan negatif akan tertanam di pikiran bawah sadar dan akan menjadi negatif dan menjadi seperti saat ini yang terjadi di sekitar Anda, sekitar kita semua. Banyak permasalahan, baru umur 13 kemudian terjadi, mohon maaf ya, kemarin saya baru ngisi di RSUD Kabupaten Bekasi, kasusnya hamil ya, dan di luar dari kebiasaannya. Kemudian kemarin malam baru terjadi umur 15 tahun bacok-bacokan ya, di Cibinong, dan minuman, narkoba dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang ditanam. Kita diajarkan dalam konsep Islam sesungguhnya bayi itu adalah fitrah, adalah suci dan menjadi dibentuk, mohon maaf, ada Nasoro, ada Yahudi dan lain-lain, adalah kita yang membentuknya. Bahkan disebutkan juga, Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa sesungguhnya anak itu tergantung orang tuanya ya. Siapa yang membentuknya ya, maka rumah ya, istilah kalau ustazah itu madrasatul ula, betul ya, tempat di mana kita belajar ya. Unfortunately seringkali pembelajaran diserahkan kepada ahlinya. Ini yang disebut sebagai namanya orang tua dry cleaner, maunya bersihnya saja ya. Mencium anak hanya kalau sudah diberesin sama asisten rumah baru mau menciumnya, mau bergabung dengan anak kalau udah bersih semuanya udah beres semua. Itu permasalahannya. Saya mau provokasi di apa? Baik, Bapak dan Ibu mohon izin kenalkan kata saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Boleh ya? Tadi sudah diperkenalkan, tapi biar kita terprovokasi juga belajar bersamanya. Ini ada guru dari kita Pak Webul. Ini homo. Pak, oke ya. Ini saya tadi sudah disingkat ya. Kalau sekolahnya berapa lama, sampai hari ini saya masih sekolah ya. Saya akan terus sekolah ya. Karena lahir di kampung yang jauh dari namanya pendidikan, saya harus keluar dari kampung itu, harus bertarung di kota Jakarta, Bogor, Bekasi, dan untuk belajar ya. Maka penting circle itu, kalau zaman sekarang namanya circle, pergaulan ya. Kalau orang Jawa mengatakan jika Anda bergaul dengan tukang minyak wangi ikut wangi, bergaul dengan tukang ikan ikut amis, bergaul tukang besi ikut cipratan. Jadi penting pergaulan bagi anak-anak kita juga. Ini saya tidak membacakan lagi. Memang di bidang ini, di Neuro-Linguistic Programming dan Hypnoparenting ya. Kemudian beberapa keahlian yang sudah saya pelajari selama bertahun-tahun di perusahaan juga. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan 6 kali ke Jepang juga untuk belajar ya. Untuk belajar sistem, teknologi, culture, budaya yang bisa kemudian diadopsi masuk ke Indonesia menjadi kultur budaya yang baik, yang positif. Tentu dalam proses pembelajaran kita dapati juga berbagai macam pengalaman yang kadang-kadang tidak sesuai dengan di Indonesia ya. Kalau di Jepang mengenal moral, kita mengenal akhlak ya. Kalau di Jepang moral itu adalah kejujuran ya, tapi bicara akhlak adalah tidak ada di sana ya. Alat berbicara kaitannya dengan laki-laki dan perempuan di sana memang tidak diajarkan seperti itu ya. Kemudian sertifikasinya ini ketika saya mengajar di Pertamina juga, Pertamina ini di salah satu perusahaan di Morowali, Sulawesi Selatan juga, sekali mengajar 250 orang kali 4 kali, jadi 1000 orang kami mengajar di sana. Kemudian ini ketika kami mengajar di pemerintahan juga ya. Kemudian ya ini pengalamannya tidak banyak ya, di perusahaan mengawali sebagai supervisor sampai kemudian pada level factory manager, level direktur di sebuah perusahaan dan mengundurkan diri di tahun 2016 ya. Nggak ingin lama-lama bekerja di suatu tempat, saya ingin berpindah untuk mencari pengalaman yang baru ya. Ini yang tadi disampaikan sama Ibu Dr. Reni. Belajar terus belajar sampai kemudian kita bisa bertarung di dunia internasional. Indonesia, Jepang, Amerika, Korea, Cekoslowakia, Italia, kami pernah bertarung namanya continuous improvement di sana ya. Saya masih tercatat di beberapa universitas sebagai dosen ya, Ibu Lisna juga sebagai dosen. Kemudian saya mengajar di Magister Management S2 di Universitas Islam Asia di Pondok Gede Jatiwari di sana.
Kemudian training-training yang diikuti, saya selalu belajar dan belajar. Adapun keahlian tadi berbagai macam tema, dari namanya human resources, pengembangan, kemudian parenting, neurolinguistic programming, dan bidang-bidang yang lainnya. Ya. Kemudian ini sebagai evidence bukti-bukti ketika kami memberikan pelatihan juga ya Bapak dan Ibu. Ini saya memberikan pelatihan untuk berbagai macam perusahaan. Ini juga sampai ke Sibolga kami memberikan pelatihan di pertambangan di sana, kemudian di pemerintah juga. Kemendikbudristek kebetulan Master of Ceremony dan Public Speaking Kemendikbudristek kami yang mengajar juga. Ya. Untuk bagaimana dia menjadi MC yang baik, ya, baik formal, informal, non formal, ya, atau semi formal. Ini ya sama ya, kita mengajar di sana. Ini juga sama 38 provinsi public speaking. Di Bogor kami yang melatih untuk bagaimana menjadi seorang public speaker, bagaimana menjadi seorang master of ceremony. Ya, ini juga sama ya, nah, kemudian kalau ini pada level advokat, ya, advokat meskipun background saya dalam mechanical engineering, teknik mesin, saya mengajar acaranya. Bisa nggak ya kira-kira? Bisa. Ingin mendeteksi kebohongan seseorang hanya dengan pola pergerakan mata. Ya, ya biasanya ibu paling suka mempelajari namanya eye accessing cues. Pola pergerakan mata bisa mendeteksi kebohongan. Ya. Suaminya nggak biasa-biasanya 1 minggu ini pulang jam 12 malam. Ya. Nggak usah praktek. Kalau sudah mau belajar, kalau kalian mau belajar dari sisi pengetahuan teori, itu mendeteksi namanya dari belakang. melihat kejadian, kejadian sesungguhnya ada di belakang kesesatan. Tapi kalau ada atas, namanya lie, ada kemungkinan terjadi bohong. Jadi menjawab yang sesungguhnya tidak terjadi. Berarti apa? Namanya bohong. Seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian ini ketika kami mengajar di Pertamina, kemudian di beberapa tempat ya, Bapak dan Ibu ini banyak ya. Saya masukkan semua, tapi buat bahan pembelajaran kita ini 350 dosen di salah satu perguruan tinggi di Medan. Kami melatih apa karakter building ya. Di bagaimana menyatukan 3 generasi. Kalau kita kan rata-rata sudah generasi milenial apa kolonial. Kalau saya sama ibu kayaknya sudah generasi X ya. Ya. Tadi ada yang ini mau generasi lebih di atasnya lagi ya, dulu kita ya, orang tua kita ya. Tapi yang muda seperti Ibu Wina ya, tadi kan karena generasi Y ya, Y mungkin ya, generasi yang kelas mana. Ya, oh ya ini ada di sini. Nah, anak-anak kita itu ada pada generasi Z dan generasi Alpha. Ya. Kalau generasi Z, generasi yang saat ini kalau di dunia pekerjaan itu yang membingungkan. Ya. Baru digigit nyamuk di perusahaan sudah komplain dan kemudian hapus status perusahaan, tidak mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Generasi yang Z berikutnya, begitu ada kucing tetangga mati saja kemudian dia masuk saja, dia masuk kuliah gitu ya. Generasi yang kalau ada yang Yuki itu generasi Yuki kan ya, tulang lunak. Ada Yuki ya. Kemudian ini kami melatih di BPJS juga melatih 150 dokter dan tenaga kesehatan di BPJS. Ini di public speaking dan kalau komunikasinya samik nawa atau terhadap anak bagaimana Pak? Pasif. Orang tua kok takut sama anak gitu. Atau terlalu berani juga kan tidak boleh juga ya. Lebih parah lagi sebagai orang tua yang sering muatan, tahu muatan ya, sumpah serapah. Hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Sumpah serapah itu kepada anak-anak kecil kalau sudah melewati 12 tahun akan tertanam di pikiran bawah sadar ya. Itu yang menyebabkan menjadi menjadi nakal dan karena sumpah serapah ya. Sumpah serapah bagi orang, mohon maaf, guru, orang sekitarnya nggak masalah, tapi yang paling berbahaya dari orang tua ya. Pak, kalau harus bersumpah serapah karena begitu bedarnya bagaimana? Ya jangan disumpah serapah, aku doain kamu hidup di jalanan baru tahu, itu namanya orang tua tidak bertanggung jawab sama sekali. Kalau mau, saya doakan kamu jadi menteri baru tahu. Nah,
jadi menteri baru tahu, jadi gubernur baru tahu, gitu doanya kan bagus ya. Saya doakan kamu kalau terus-terusan begini menjadi presiden direktur salah satu perusahaan, nah, atau menjadi imam masjid Istiqlal, kan bagus tuh. Nah, itu kan bagus ya, daripada kemudian menjadi orang gembel macam-macam akan terjadi seperti itu ya. Bapak dan Ibu, ini beberapa dokumen, ini adalah level-level yang pernah saya latih, ada profesor ya, ini juga mengenal juga ya Bapak dan Ibu, nanti ada ini ya. Ini beliau pernah belajar bersama juga ya. Ya. Nah, ini ada epidemiolog juga, orang-orang yang saya latih, ini juga ada di kementerian juga. Kalau dokter ini mungkin tahu ini di Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian ini juga di banyak ya, saya tidak menyebutkan satu-satu ya, tapi inilah orang-orang yang pernah mempelajari NLP dan hipnoterapi yang saat ini kita mau belajar juga ya Bapak dan Ibu. Salah satunya ini kalau mungkin dari orang-orang yang di dunia barangkali ada di kedokteran mengenali ini juga ya. Baik. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya, tak cepetin ya Bapak dan Ibu ya, banyak benar nih ya, sebagai evidence dokumen-dokumennya ya. Nah ini juga ya, ini ketika kami melatih public speaking, jadi kalian sesi berikutnya kita belajar public speaking, boleh ya, sekarang beliau sudah jadi profesor juga ya. Ini juga ya, ketika kami melatih, ini tahu juga ya? Ya, kebetulan pernah kolaborasi. Jadi sering kolaborasi dengan kami ya. Jadi beliau itu ahli di bidang parenting juga ya. Jadi kolaborasi dengan kami. Kemudian kalau ini saya melatih ketika online, jadi ada apa namanya hipnoterapi, ini tidur semua, tidur semua ya. Ya. Oh, ini tahu juga ya. Ya. Ya, sama tadi. Ya, beliau pernah bersama saya di Super Parenting juga ya. Nah, ini saya. Oke ya. Ya. Kalau ini tahu juga ya. Nah, Mas Andi Arsil yang suka dulu apa ya? Tukang bubur naik haji atau apa itu dulu. Ya, ada artis itu ya. Kami biasa berkolaborasi dengan mereka juga, ini juga sama ya. Ini ketika kami melatih online hipnoterapi ya. Kalau hipnoparenting itu adalah cabang dari hipnoterapi ya. Khusus Ramadan nanti ada berkembang hypno-teaching, hypno-motivation, hypno-slimming, dan lain-lain ya. Ini Mas Adi ya. Oke ya. Ini ketika kami kalau mau belajar communication skill juga ya. Jadi kita bisa belajar bersama ya. Baik. Oke. Nah ini ada evidence yang lain lagi kepada ibu-ibu. Ya. Ya, kita ketika ini hipnoterapi biasanya begini Bapak dan Ibu. Kami ini 83 orang ditidurkan, 350 orang ditidurkan ya. Kemudian beberapa ini praktek-praktek hipnoterapi yang nanti barangkali ada buka sesi kelas hipnoterapinya. Salah satu pengasuh pengajian juga di Pulau Gadung juga mengajak jamaahnya untuk belajar hipnoterapi. Ada yang akhirnya menjadi hipnoterapis, ada yang untuk diri sendiri atau untuk anak-anaknya juga ya. Oke, ini di Sakti, ini di pemerintahan juga ya, ketika kami melatih ya, ini di universitas juga ya, banyak sekali ya. Kalau ini di Bekasi ya, di kami pemberdayaan UMKM ya. Bapak dan Ibu yang ada terlibat di UMKM, kami juga memberikan coaching juga ya. Kalau ini public speaking ya, di perusahaan-perusahaan Jepang juga. Nah ini juga kalau melatih kami sampai 800 orang ya di online biasanya ya. Oke ya, ini yang bergabung ya Bapak dan Ibu. Oke, banyak ya. Nah seperti ini nggak bisa bisnis tak seperti. Nah ini kalau hipnoterapi begini Bapak ya. Kalau untuk dunia marketing orang-orang dewasa hipnoterapinya seperti itu. Nah ini yang tadi ya, yang disebutkan ini yang bergabung di pelatihan itu. Oke, ini kalau ini Pertamina, ini di Kereta Indonesia juga, ini di Jasa Marga, ini di Padang, dan beberapa yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal kita akan menyampaikan materi-materi. Seringkali kita dapati, ada nggak pernah mendengar barangkali bahwa kenakalan remaja ini seperti ini, ada ya? Ada ya, Bapak? Sekitar kita lah ya, ada ya. Semoga anak-anak kita tidak masuk di area-area itu ya. Tapi bagaimanapun anak kita akan bergaul dengan teman-teman itu ya. Teman-teman itulah lingkungan
Anak-anak sekarang menyebut sebagai namanya circle. Ya, circle itulah yang akan menentukan masa depan anak-anak kita semua. Betul ya? Ya, kenapa? Ya karena tiap hari akan bertemu seperti itu. Ya, saya dari rumah sudah diajarkan untuk tidak merokok. Jangan sampai sekali-kali tersentuh, mohon maaf, narkoba ya. Tapi circle-nya, solidaritas dong, friend, kan begitu kan ya? Ya, mau tidak mau kan akhirnya apa? 1 kali, 2 kali, nggak mau lama-lama kan akhirnya mencoba juga kan? Ya, masa sih bergaul bertahun-tahun nggak pernah nyoba kan gitu kan ya? Akhirnya mencoba juga ya. Ini circle yang paling berbahaya. Maka circle itu yang akan menentukan masa depan anak-anak kita juga. Bergaul dengan siapa, kira-kira nasibnya juga akan sama ya. Nanti bapak dan ibu juga kalau mau mencari menantu, ya menantu juga bukan ditanyakan siapa orang tuanya, temennya siapa, ya temennya siapa gitu kan, gitu ya. Ya. Kalau orang tuanya mungkin akan tahu temannya siapa, dia bergaul dengan siapa. Oh temannya baik-baik semua ini di pengajian, banyak belajar, insya Allah baik. Ya. Tapi kalau teman pergaulannya mungkin agak sedikit nakal, kira-kira kan sama kan seperti itu. Ya. Bagaimana dengan yang seperti ini juga? Ya. Ini kalau ini kan sudah besar-besar dia bermula dari pendidikan kecil-kecilnya itu kan. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang seperti ini ada? Ya, di Cipulir sini kan tidak ada ya, Ulu Jami kan tidak ada yang trek kan. Ulu dari Cibinong banyak ada kondisi seperti ini ya. Bagaimana dengan stres saya Pak, saya depresi Pak. Oh, ibu depresi, ibu stres. Yang ibu inginkan apa? Saya mau tenang hidup saya Pak. Oh, oke baik Bu. Jadi ibu maunya apa? Mau tenang. Siap, Ibu. Saya bantu Ibu. Ya. Gimana caranya? Pokoknya ibu ikutin instruksi dari saya. Oke? Saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, ibu silakan pejamkan mata. Oke Pak, baik. Baik ibu, tenangkan, tarik nafas secara perlahan, lepaskan dengan kehalusan dan ketenangan, dengan kedamaian dan dengan penuh cinta. Baik, begitu dia sudah tenang, ibu, saya akan menghitung dari 1 sampai dengan 10. Pada hitungan ke-10 nanti, ibu akan membuka mata dan sudah tidak ada siapapun yang di sekitar ibu, termasuk cucu-cucu ibu sudah tidak ada lagi. Langsung bangun. Wah, enggak Pak, enggak jadi Pak, enggak jadi Pak. Dan daripada nanti hidup sendirian, mau hidup sendirian, udah nenek-nenek hidup sendirian, nggak ada cucunya kan, nggak apa-apa Pak. Biarin cucu saya mau injak-injak mau motor nggak ada masalah Pak. Gitu. Sembuh, nggak di hipnoterapi tuh. Hanya saya merubah mindsetnya saja. Sekarang nanti ibu terbangun, nggak ada siapapun di sini, hanya ibu sendirian. Mau? Biarin Pak, mau teriak-teriak, mau injek-injek terserah. Kata gitu, biarin. Ya. Mintanya di hipnoterapi, tidak saya lakukan hipnoterapi, saya rubah mindsetnya. Ya. Tadinya kemudian kesal sekali, sekarang berubah menjadi nggak apa-apa Pak. Mau main terserah, mau motor nggak apa-apa. Yang penting saya ada temannya, banyak ditemenin sama cucu-cucu saya. Nah, hati-hati juga pula Bapak dan Ibu. Barangkali Bapak dan Ibu saat ini kan bekerja. Ya, ada banyak kasus juga. Suatu saat tahun 2014, anak saya yang kecil itu main di McD. Ya, dia bermain. Waktu itu masih kecil ya. Kemudian ada seorang ibu bertanya, Pak, itu kok anak bapak bermain kayaknya bebas banget sambil berpuri loncat sini di McD. Ya Bu, saya biarkan tapi saya pantau. Ayo. Ini anak saya Pak, umurnya kan sama ya, 4 tahun diam aja ya. Iya Pak, tiap hari saya bekerja, suami saya bekerja. Terus gimana? Di rumah mohon maaf, sama kakek dan sama nenek. Terus apa yang dilakukan? Di rumah apapun tidak boleh. Mau coba makan sendiri, ntar sendoknya ketelan, jangan. Ntar sendoknya ketelan. Mau jalan ke situ, ntar kepleset, jangan. Ntar kepleset. Ya, baru kepleset 1 kali aja, kemudian diinjek-injek ininya. Dasar nakal. Salah ubin apa sih? Ya mohon maaf ya, kita sebentar lagi juga menjadi kakek dan nenek juga ya. Ya, ternyata hanya orang menjadi pendiam tuh. Ya, umurnya 4 tahun. Ya, jadi problemnya adalah apapun tidak boleh. Ya, padahal kita itu harus kasih tahu. Ya, ini baru anak-anak mendekati api, aja sudah langsung bilang dasar nakal kamu ini. Ya, kamu tahu apa yang apa? Orang sudah berapa sudah kan namanya anak-anak itu pengen tahu. Ya, kalau mau yang top itu stop. Ini namanya apa?
api ini panas ya, kalau kamu menyentuh panas seperti ini ya. Ini apa? Jadi juga secara rumah sama ya. Mama mau ikut seminar hipnoparenting ya. Tolong kamu jangan nakal ya. Anak kita nakal enggak sih? Udah mestinya jangan nakal ya. Kata anak-anak dia, oke mama, nanti kalau mama pulang, kalau kita akan berjamaah ya, kan begitu kan? Kan ada pesan yang bagus, anakku, mama mau ikut seminar hipnoparenting, ya, tolong jagain papahnya ya, tolong jagain adik kamu ya, kamu baik-baik ya nak. Kalau mau belajar mau main-main, tapi atur ya nak. Nanti mama pulang, oleh-oleh. Ya, ada oleh-oleh kan enak dibanding jangan nakal ya. Jangan itu diterima pikiran bahwa sadar, artinya lakukan itu. Jangan, coba ibu, mulai saat ini jangan pikirkan gajah. Kalau gajah itu berarti besar, kupingnya besar. Jangan pikirkan gajah. Apa yang anda pikirkan? Jangan jauh, saya bilang jangan. Jangan nakal itu perintah nakal. Di sekitar sini kan ujangan banyak. Jangan tengok kiri, apa yang dilakukan? Ada tukang jualan motor itu, jangan tengok kiri, tengok kiri. Nah, apa sih yang ada perintah untuk menengok? Ya. Jadi hindari kata jangan. Kalau tidak ada pandangan jangan nakal, ini jangan selingkuh. Perintah ya, sebenarnya perintah ya. Kalau maksudnya itu adalah hindari kata itu, gunakan kata yang lebih baik. Suatu saat saya memberikan pelatihan di Curug, ada kalimat bagus. Suruh kita yang Tangerang. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami azab apabila membuang sampah di sini. Itu bersihnya luar biasa. Lo baru mau buang azab, bersihnya luar biasa. Ya. Berbeda, jangan kecil di sini. Kemudian kata sumpah sampah itu, ya. A, B, T, apa itu jadi? Sangat bau sekali, lebih bau sekali kan. Orang ingin mencoba melakukannya, ya. Jangan kencing di sini, jangan merokok di sini. Ya. Kalau jangan merokok itu nggak ada bahasa tersebut namanya kini kalau di kalimat jangan itu berhati-hati, jangan. Nah, kasus sebagai misalnya, yang masih muda-muda ada kesulitan nggak anaknya susah mandi? Ada kan ya? Udah mau maghrib mau mandi, kenapa nggak mau mandi? Kenapa? Jangan salahkan anak. Ya, anak tidak perlu disalahkan. Why? Ya, nanti kalimat jangan itu konteksnya ya, konteksnya. Karena kita memberikan pilihan mau mandi enggak. Nah kalau anak ini kan hargai dong. Betul nggak? Lu kita menawarkan mandi dan enggak, kita memaksa untuk mandi. Ya. Anak bilang enggak. Oh, hargai dong anak kita ini. Dan kita mau mandi enggak? Satu kali biar mandi enggak? Kita memaksa ngasih pilihan, kita konsisten nggak istiqomah. Ya. Betul kan? Mati enggak? Kalau anda bilang enggak kan boleh dong. Lalu kita hanya maksa untuk mandi. Padahal ada yang indah. Nah, udah mau maghrib, mau mandi sendiri atau sama mama? Seolah-olah ada pilihan, tapi pilihannya mandi. Kalau nggak begitu, nah sebentar lagi mau mandi sekarang atau 3 menit lagi, nah seolah ada pilihan tapi pilihannya tetap mandi. Nah, problemnya apa? Ibu-ibu, orang tua lagi. Nah, saya sudah mengajarkan ibu-ibu, bapak-bapak mencoba, nah mau mandi sendiri atau sama papa? Sama papa? Ya sama-sama papa nah. Siapa yang rusak juga ya? Tidak ada yang rusak, yang menyebabkan rusak adalah orang sekitarnya, termasuk asisten dan barangkali kita juga yang merusaknya. Ya. Jadi merasa memberikan pilihan, tapi kemudian begitu pilihannya diambil, akhirnya ditanya tidak mau seperti itu. Ya. Anak yang terkecil saya pintar, sering mendengarkan pelajaran saya itu aja. Ya. Dan udah sekarang mau makin mau mendiskusikan atau sama papa, sendirikah sama papa kan? Mau mandi sendiri atau sama mama? Ya, kalau sekarang kita pintar sendiri kan sama mama enggak. Ya. Jadi yang lebih indah lagi. Nah, nanti kaitannya dengan game juga. Ya. Apa problemnya di game? Main game mulu terus.
Alhamdulillah didukung sama mama saya suruh terus kok. Ya. Makasih loh man. Ya. Habis itu langsung direbut, ya, dibanting, sakit hati anak itu. Ya. Direbut, diumpetin, itu sakit hati. Ya. Ada yang lebih indah lagi. Kalau saya berdago, nah, main apa sih nak? Ini kok musuh banget pak? Oh iya, ini siapa? Ini tahu aja. Ini. Oh baru setelah itu kan gabung. Nah sebentar lagi kan sudah mau zuhur. Nah ya, ini mau berhenti sekarang atau 5 menit lagi? Waduh jangan 5 menit dong pak. Ya berapa menit? 6 menit ya. Oke. Komitmen dia. Begitu menjelang 1 menit menjelang akhir, dia saya kasih tahu 1 menit lagi. Nah, oh iya, satu begitu selesai, dia tahu itu HP itu. Catatannya nggak ngoyok ya, kalau udah ngoyok harus rapi itu. Ngoyok, ini komennya tuh ini, ya. Ada ngoyok. Akarnya sudah masuk nih, akar sini udah menyatu jadi kan. Ada komitmen dibanding main HP terus, apa selesainya? Ya nggak pernah selesai. Karena kita juga tidak boleh melarang anak-anak main game, tidak boleh. Nanti anak ketinggalan. Biarkan mereka menjadi hiburan, tapi ada batasannya, ada waktunya. Anak-anak main internet nggak boleh melarang juga, karena mereka harus tahu pengetahuan. Sekarang kayak tadi apa? Artificial intelligence itu, segala sesuatunya dijelaskan dengan sistem. Apapun kita akan dirubah, kecerdasan kita akan dirubah menjadi kecerdasan buatan semuanya. Dan itu kan generasi kita, generasi anak kita, ya, bukan generasi anak kita yang mau tidak mau, suka tidak tahu, tidak suka itu kan tetap harus ada seperti itu. Era sekarang kan seperti itu. Baik, bagaimana dengan seperti ini ya? Ini tadi yang disampaikan. Kenapa terjadi orang kecanduan juga? Kita juga ini lelah bekerja, kurang lelah banget. Nah, daripada diganggu sama anak, kasih aja HP-nya. Ya, kitanya memang merdeka, tapi tetap meracunnya. Udah nak, kamu main HP aja, jangan gangguin mama, ngomong istirahat. Ya, nggak ikhlas banget punya anak kita ya. Nah, ikhlas banget. Yang bapak-bapak juga sama, daripada digangguin mau istirahat, ya taruh aja HP-nya, main HP aja ya. Nah, itu kecanduan. Ya. Dia akhirnya insomnia, tidak bisa tidur, mengganggu kita kan? Kita tidur mengganggu juga. Itu juga menjadi masalah juga. Jadi sekitarnya, orang-orang sekitarnya ya, yang paling parah orang tuanya yang akan membuat kemudian orang kecanduan seperti ini. Jadi yang dikatakan monyet yang begini adalah umumnya tidak bisa dilepas, direbut dan lain-lain. Nah, bagaimana yang seperti ini? Terlihat Bapak Ibu. Nah ini fenomenanya kan banyak sekali di mana-mana. Sudah begitu terbuka lagi. Anak SD kelas 4 ketemu anak SD kelas 4 kemudian diwawancarain lagi. Anaknya nggak ada gunanya, nggak ada penelitian itu banyak yang merusak juga kan. Kalau nggak bisa menyeleksi, nggak selektif kita merusak semuanya juga. Ya. Zaman sekarang barangkali mau membuka apapun bisa kan, betul ya? Yang tanpa sepengetahuan kita. Begitu di situ muncul kemudian klik sekali akan muncul terus juga. Apalagi kecanduan game yang sudah berbahaya dan lainnya itu berbahaya. Ada kondisi-kondisi seperti ini yang membahayakan kita. Maka kita sebagai orang tua yang penting juga untuk bagaimana yang seperti ini bisa kita lindungi, bisa kita covering. Nah, terus orang tuanya mau apa? Sebagai orang tua ya tentu bagaimana yang kondisi-kondisi seperti ini harus dieliminasi semua, harus dihilangkan semua. Ada kenakalan remaja, kemudian namanya remaja itu, semua remaja adalah pengen menunjukkan jati diri, dia belum tahu jati diri siapa. Ketika tidak ditemukan di rumah, cari di tempat lain kan. Di rumah punya orang tua, ya. Bapak bukan menjadi role model, tidak menjadi contoh, dia akan mencari role model di rumah. Betul ya? Akan mencari role model di luar, betul ya? Bagus ya? Ya, enggak sama-sama sebagai orang tua, sebagai orang tua bukan sebagai narasumber sebagai temannya. Ketika tidak dapat role model teladan di rumah, pasti akan mencari teladan di luar. Kalau carinya dapatnya bagus, kalau yang nggak bagus, akan menjadi masalah lebih besar lagi.
Maka kemudian penting beres di rumah. Jadi ada yang menyampaikan begini, ketika ada kesalahan atau problem anak di luar, sudah pasti ada problem di dalam rumah. Sudah pasti. Mungkin juga kedua suami istri yang tidak menyatu, yang selalu bertengkar. Orang akan mencari perlindungan, orang akan mencari kemudian yang nyaman, yang tenang. Ternyata nyaman ini dipakai, kemudian di tempat yang lain lagi, untuk menyelesaikan semua permasalahan seperti itu. Nah, jadi belajar namanya no parenting tidak hanya mulai katakan dalam diri Anda mulai saat di depan anak ya. Terus anaknya bilang, ibu kata mama tadi bilang mama nggak ada. Jujur banget anak ini kan. Mama tadi bilang katanya kalau ditanya mama nggak ada. Anak, habis itu parah. Kamu ini anak nggak berbakti sama orang tua. Udah dibilangin mama nggak ada, malah kamu ngomongnya begitu. Dasar anak nakal, dasar gimana itu? Ya, banyak kasus-kasus yang lain lagi. Ya, begitu ada tetangga minjam peralatan, minjam majalah. Ya, begitu pinjam dikasih apa ngomong? Beli dong. Anaknya denger lagi ya. Minjem mulu. Apa yang diajarkan ya? Bawa empati kepada orang lain. Ya. Termasuk di situ ada kejujuran juga ya. Jadi hati-hati dengan yang seperti itu. Jadi adalah apa yang kita lakukan yang dicontoh ya. Katanya anak-anak adalah copy paste terhebat di dunia itu anak-anak. Sepakat? Copy paste ya. Copy paste terbaik di dunia anak-anak. Dia mudah meniru, ini loh ya. Kalau kata ustazah itu guru kencing berdiri, kencing lari gimana caranya ya? Ya, filosofinya dia akan melebihi dari itu. Ya, nggak hanya berdiri, mungkin dikipat-kipat ke sana kemari, diputar-putar gitu kan? Nah, ya. Apa bu maksudnya? Sedang imajinasinya ya apa-apa, tapi maksudnya akan lebih parah lagi ya. Seperti itu ya. Nah, anak-anak itu adalah amanah, hanya boleh dididik sesuai dengan keinginan yang menitipkan. Allah maunya seperti ini ya. Jadi bukan sesuai dengan hawa nafsu kita ya. Kamu harus seperti saya ya. Saya pernah menjadi ranking nomor 1 dari SD sampai dengan SMA, saya selalu ranking 1. Ikutin saya. Ya enggak bisa seperti itu, dunianya beda. Nah, kadang-kadang kita memaksa ya. Pokoknya kamu harus cita-citamu harus sesuai dengan yang mama mau. Loh, itu namanya nitip cita-cita. Anak-anak punya dunia sendiri, punya cita-cita tersendiri. Mau jadi ustazah, mau jadi ustadz, mau jadi mudir, mau jadi apa saja kan? Ya, tinggal kita mengarahkannya. Ya. Maka kemudian banyak juga begitu sudah masuk perguruan tinggi apa yang terjadi? Ya, salah jurusan, nyesel. Ya, ada tuh seorang teman udah lulus kemudian bagiannya apa? Ya, bagian antropologi, bagian ini, jurusan itu bagus ya, tapi karena dia nggak cocok. Ya. Hanya lulus saja kan ya. Ada yang kenapa kuliahnya saya ngutak-atik batu pak, batu digini-giniin kan ya. Seperti itu, tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, itu barangkali kita meneruskan apa yang dimau dari orang tua, jadi hati-hati. Nah, maka kemudian di situ ada namanya pola perilaku anak ya, pandangan orang tua terhadap anak ya. Pernyataan orang tua, bunga kamu selalu berantakan, coba atur kamar tidur kamu supaya kamu tidak berantakan begini, tiap hari berantakan mulu. Kemudian apa? Dasar pemalas ya. Kira-kira memperbaiki nggak? Nggak akan pernah memperbaiki ya. Kenapa nggak akan pernah memperbaiki? Sudah dicap sebagai orang yang selalu berantakan kok ya. Iya, semakin malas lagi kan. Nah, kenapa kamu semakin malas? Loh, mama yang bilang aku pemalas kok, ya kan? Mama harus konsisten dong bilang kalau aku pemalas. Ya, berarti aku benar-benar melakukannya. Mama nggak konsisten. Ya, ini ya hati-hati dengan ya. Ini ada kasus juga ketika
saya masih kecil kan sama juga ya, ketika ada tamu orang tua mengatakan tidak bicara apa-apa, begitu tamunya pergi apa dasar diwong itu apa bedi karo wong penakut apa yang terjadi akhirnya ya, saya grogi, sangat grogi sekali, takut sekali berbicara di depan orang ya, sampai perguruan tinggi nggak berani berbicara di depan orang karena tercipta penakut, takut berbicara di depan orang ya. Di saat kecil apakah memperbaiki, ketika kemudian tidak memperbaiki, semakin parah kan seperti itu ya. Tapi kan kejadian itu kan sudah lewat dan saya ada namanya recovery, melakukan proses perbaikan, perubahan, belajar ya. Sebagaimana moto tadi, gimana Bu tadi motonya Bu? Ya. Sesungguhnya kita tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, tapi kita bisa memilih hidup kita mau jadi apa, mau seperti apa. Ya, itu penting. Ya. Kita tidak bisa memilih, tapi mau jadi apanya penting. Nah, masalahnya tercipta, aku mah apa tuh? Ya, orang tua saya juga begini dan lainnya begini-begini aja. Ya. Nah, itu kan bertentangan Ibu ya. Bahwa kita diajarkan dalam surat apa Bu Ar-Ra'd itu ayat 11 itu ya, innallaha la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Jelas sekali Allah memerintahkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib hambanya kalau dia tidak merubahnya sendiri ya. Tapi seringkali kita tampilnya adalah sudah nasibnya Pak, sudah takdir yang memang begini Pak. Bayangkan itu udah tertanam di anak-anak kita bagaimana? Ya, abu naik kata orang Jepang seperti itu. Pengen yang dikeluhkan apa? Misalnya dia mudah menggigit kuku, terus itu kan bisa dilakukan seperti itu. Nah, mulai saat ini dan seterusnya. Kamu dengar ya nak? Nah, tapi begitu kamu dengar nak suara mama, dia, oh berarti nggak masuk lagi. Ya, harus digoyang lagi, jangan cuma bangun ya. Diganggu lagi. Itu bisa, namanya hipnosis. Jadi nggak usah belajar yang ini, tapi kalau mau belajar lebih tinggi lagi bagus ya, hipnoterapi nanti adalah teknik yang menggunakan step ya. Alangkah baik kalau anak 12 tahun ke bawah ya. Pak, bisa nggak untuk orang lebih besar? Bisa ya. Kalau saya mau menghipnoterapi suami, tapi kan suami kan nggak percaya dengan kita ya, baru bilang Bapak, saya barusan belajar nih ya sama Master Gion tentang hipnoterapi. Saya mau coba Bapak, sudah menghindar dulu ya, atau supaya nggak bertengkar ya coba Pak ya. Tapi kan bohong ya. Yang paling sulit melakukan hipnoterapi itu pada keluarga, kepada istri, kepada suami. Kalau bukan role model ya, ngajak bertengkar itu bukan role model. Banyak kasus-kasus Pak, anak saya saat hipnoterapi kok malah ketawa-ketawa Pak. Saya bilang Bapak bukan role model, Bapaknya bereskan dulu dirinya gitu kan. Meskipun Bapak yang ngasih makan dia, tapi Bapak bukan role model, bukan contohnya dia gitu maksudnya ya. Tapi kalau Bapak sudah menjadi contoh, dia akan melepaskan ya. Apalagi suami istri saling menjaga, nanti saya dibuka-buka nih kan. Apalagi ada tulisan hipnonya gitu kan, ingatnya yang di televisi kan. Padahal yang di televisi itu apa? Level terendah ilmu hipnoterapi kan. Kalau ada skala 10, nah yang di televisi itu skala 1. Jadi skala 2 sampai 10-nya ini adanya di nanti kita belajar next session itu. Ya, untuk membantu berbagai macam keluhan ya. Nah tadi, jadi nanti Bapak Ibu menggunakan itu saja ya. Namanya adalah hypnosleep. Ya. Pak, bisa untuk suami malah bagus bisa, tapi nggak usah dipraktekkan ya. Maaf Pak, nanti ada sesi tanya jawab ya Ibu. Sesungguhnya nggak gini, sesungguhnya kalau anak-anak 12 tahun ke bawah itu yang paling mudah karena alamnya belum terbentuk rem. Ya tadi kan keluar masuk, positif masuk, negatif masuk, positif masuk, negatif masuk, remnya belum terbentuk ya. Yang susah itu kalau 12 tahun ke atas itu sudah namanya critical area, ada penjaganya, ada remnya ya. Lah susahnya apa? Kalau ada kalimat negatif, bodoh kamu 12 tahun ke atas kan marah kan ya. Tapi masalahnya begitu nak, ayo kita belajar, marah juga itu kan. Yang negatif ditolak, yang positif ditolak juga kalau yang sudah mulai dewasa. Ya Pak, Ya. Siap. Oke. Waktunya sudah habis Pak. Cepat banget ya. Semangat soalnya, jadi cepat waktu berjalan. Tapi saya lanjut sesi tanya jawab. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan.
Akan-akan? Oh, ibu dulu. Ya oke ibu. 3 orang deh. Ada Bu Mina, ibu, satu lagi siapa? Oke 3 ya. Oke. Siapa? Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan nama saya Ibu Siti Rumani. Kalau di sini bisa beda hipnoparenting dengan hipnoterapi. Nah, yang saya ingat kalau tidak salah nih Pak ya, cabang daripada hipnoterapi itu adalah hipnoparenting. Nah, dari tadi saya ikuti dari awal itu, apakah pola asuh misalnya sudah dari kecil sampai usia yang tadi Bapak bilang 12 tahun itu sudah anggaplah bilang salah gitu ya. Nah, terus ada yang namanya recovery atau pembaharuan lingkai gitu Pak ya. Reframing. Nah, itu kalau memang sudah misalnya usia 20 tahun ke atas kan mungkin yang disebut anak-anak itu sampai usia kira-kira SMP ya Pak ya. Nah, SMP ke atas itu remaja menjelang dewasa. Nah, apakah sikap kita selaku orang tua itu apa yang harus kita lakukan kalau memang sudah salah sejak awalnya? Karena kita tahu anak-anak apalagi anak laki-laki ya, itu usia sekarang mungkin dengan adanya sosmed atau dan lain sebagainya itu cenderung kalau dikasih apa ya semacam arahan atau apa tuh cenderung ada perlawanan. Mungkin tidak semua ya, mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Ini pertanyaan bagus banget dari Ibu Siti Rumani. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur pola asuh kita yang kurang tepat sehingga anak kita saat ini terjadi yang tidak sesuai dengan yang keinginan ya. Jadi kalau sudah seperti itu, tetap kita mau perbaikan diri kita ya, bahwa kita ada kesalahan, kita mau perbaiki, utamanya kan di situ. Kemudian kita akan menjadi role model dan minta bantuan kepada praktisi hipnotis. Ya. Ingat, praktisi hipnotis hanya akan membantu. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia sudah setuju. Ya. Akhirnya dia saya bantu loh, yang tadi mau bunuh diri. Ya. Apa? Saya belum melanjutkan. Contohnya gini, ketika dia bertemu dengan saya, dia beresis, menolak kehadiran saya. Ya. Saya mau diterapi. Makanya di hari itu saya putuskan, Bapak Ibu, ini tidak saya akan lakukan itu. Ya, Bapak. Saya hanya bertukar nomor telepon sama anak sudah setuju ini. Ya. Apa? Obrolan saya. Ini namanya bangun rapor atau hubungan. Jadi begitu saya hubungan dengan kegiatan mahasiswa dan lain-lain, 2 minggu setelah dia menghubungi saya. Ya, saya ingin bertemu Bapak. Bagus ini bagus deh ya. Kemudian apa? Saya kasih tahu ibu dan bapaknya jangan diantarin. Ya. Biarkan bertemu saya ini. Kalau orang itu sudah melepaskan, dia ingin artinya sudah percaya dengan saya sebagai hipnoterapisnya. Dan saya bantu selesai tes tugas akhirnya selesai dan ini selesai. Nah, jadi kita tidak boleh mohon maaf ya barangkali putus asa dan lain. Tetap kita selain perbaikan di diri kita juga minta bantuan hipnoterapis ya untuk kemudian bisa merubah, bisa membangkitkan juga. Kasus yang lain ada kasus anak SMA kelas 3. Mungkin pendidikan orang tua sudah salah, orang tuanya salah top dia, ya. Sudah dibawa kemana-mana Bu, hipnoterapi semua. Ketika kemudian dibawa ke kami juga kan sama juga kan di hipnoterapi. Ya, kemudian dari historinya dia udah kemana-mana, dia mungkin barangkali sudah se-Indonesia ya, Jabodetabek minimal ya. Pasti kan sama. Nah, ternyata kan menggunakan standar apa? Dia kesatuan ya, standarnya sama.
katakan dalam diri Anda, nah boleh saat ini dan seterusnya saya meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba. Itu standar ya. Kalau saya menggunakan seperti itu, nggak akan mempan lagi. Ya. Maka kemudian target saya bagaimana menidurkan anak ini, perlu saya tanya. Ya, kan orang tuanya ikut. Ya. Nah, apa yang bisa membuat kamu menghentikan kebiasaan narkoba itu? Ya. Ternyata dia menangis, marah lagi. Saya hanya mau bapak saya minta maaf ke saya. Saya hanya mau bapak saya minta maaf ke saya. Jadi jangan sampai dia narkoba kemudian nulis saat ini dan seterusnya saya meninggalkan, itu salah gitu. Ternyata tidak tepat. Permasalahannya dia pelampiasan kok, sakit hati sama bapaknya, ya, melampiaskannya dengan narkoba. Setelah itu saya bangunkan, begitu dibangun orang tuanya nangis sejadi-jadinya, selesai. Ya. Jadi urusannya bukan konsumsi narkobanya, akar masalahnya apa? Gitu seperti itu ya. Ada kasus lagi di Bekasi juga sama, 37 tahun. Ketika saya memberikan motivasi, kemudian dia kejar-kejar, Pak Gina ada di mana? Saya di sini campurin. Apa Pak? Saya pengen menghilangkan ini Pak, kebiasaan merokok. Saya bilang dalam hati saya nggak mungkin orang pengen hanya menghentikan merokok nyari-nyari saya terus ya. Begitu saya problemnya apa? Narkoba 10 tahun. Ya. Apa kemudian saya cari lagi? Problemnya apa? Sakit hati kepada orang tua yang sudah meninggal lagi. Ya itu tak bisa disembuhkan sama ahli-ahli lain, karena di situ harus merubah dirinya menjadi dua, sebagai dia yang dewasa dan sebagai orang tua yang sesungguhnya ketika menyakiti tujuannya apa. Ya. Karena ternyata kan ingin membentuk Anda sebagai orang kuat kan, seperti itu. Akhirnya menyadari seperti itu. Problemnya akan masalahnya. Nah, kalau tadi sudah terlanjur, ya pertama kitanya juga harus introspeksi diri, mulai memperbaiki diri kita, kemudian cari ahlinya. Ya, yang bisa membantu, karena ahli itu hanya akan membantu. Ketika sudah selesai sama ahli, sampai rumah kemudian masih sama, tidak ada yang berubah, ya, ini kan menjadi masalah. Kan kembali lagi, iya dong, kan pergaulannya kembali lagi. Sama seperti gini juga, saya melakukan hypnoparenting kepada anak yang tadinya nggak mau belajar, sekarang menjadi belajar. Kemudian saudara-saudara sekitarnya, kakaknya, pembantunya, dan ininya bilang ada yang berubah nih. Itu sudah langsung kembali lagi Bu. Makanya orang lain diterapi juga, minimal nanti nggak boleh mengeluarkan kata-kata apapun, didukung. Kalau dia ada yang belajar, dia belajar apa Adinda, mantep ya. Malah ini lupa, ada yang berubah, dia nggak biasa, itu kembali lagi ya. Nah, jadi orang sekitarnya harus dilakukan itu ya. Maka tadi ketika ada orang yang meminta, kemudian ibu dulu ya sama bapak dulu yang saya terapi ya, rata-rata kan marah. Yang bermasalah anak saya, kenapa saya Pak? Itu kan. Maka kita hipnoterapi tidak semudah itu, harus kitanya semuanya. Nah, bagi orang yang sudah mandiri, ya, sudah lepas dari orang tua, ikatannya bisa dilakukan mandiri. Ya. 20 yang tadi misalnya umur 37 tahun dia sudah mandiri tuh. Ya. Saya tidak sangkutkan lagi dengan orang-orang tua, karena orang tua jauh tidak ada. Mungkin juga umur 20 tahun, tapi dia mandiri. Ya, mandiri artinya apa? Dia sudah bisa mengendalikan, tidak ada ketergantungan yang terlalu besar kepada orang tua. Ya. Ya. Itu bisa dilakukan proses sesama klien dengan kami hipnoterapis. Seperti itu. Kalau 25 lah, misalnya 25 umur 25 kan orang sudah dianggap mandiri tuh. Ya, udah dewasa. Itu kan bisa menentukan jalannya. Ya. Ya itu bisa hipnoterapi langsung ya. Tapi kalau yang masih ada kaitan dengan orang tua, alangkah baiknya orang tuanya juga ya di minimal pemahaman hipnoterapi itu apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Ya, saya cukup ya Pak. Gimana ada? Terus maksud saya perubahan, misalnya tadi kan seperti yang itu anak-anak ya, misalnya dari cara kita membangunkan, terus dari cara kita ngasih tahu apa itu sama. Dan tipe ya dengan yang anak-anak itu di umur 12. Ya sama, maksudnya di dalam diri kita perubahan, ajak ngobrol, itu namanya kita melakukan perubahan. Ya, jangan sampai sudah anak kita bermasalah, biarkan polanya biasa aja, ada yang berubah. Ya. Sebagai contoh yang biasa kita diajak, kita ajak, Mama, ini mau ke saudara, ya, uak kamu pengen ketemu kamu, nah itu kan yang begitu-begitu kan, ya, ada membangun emosi kedekatan, ya.
Ya, jadi bukan membiasakan yang terjadi kemudian hipnoterapi, atau bisa terjadi juga, harus ada yang berubah-ubah. Misalnya yang tadi, wah kamu pengen ketemu kamu, nah, sana enak gitu kan. Mungkin barangkali saat itu belum mau, nanti lama-lama kan mau, kamu banget katanya ini aja. Mau bersama-sama apa ini? Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Silakan. Siap. Ada yang lain? Wah ini panjang nih, nanti bisa dilanjutkan. Nama saya Ibu dari Majelis Taklim Indonesia sama Anam. Yang mau saya tanya kalau tentang kebiasaan anak yang sudah dewasa, yang tadinya itu tidak ada yang namanya suka gigit-gigit atau begini-begini, saya salah itu. Tapi setelah usia 20 atas itu ada. Itu penyebabnya apa? Apakah masalah dari orang tua atau memang anaknya, perangkat anaknya? Jadi yang pertama Pak, yang kedua saya tanyakan tentang apakah ini anak stres atau gimana? Karena selama dia kerja selalu tidak ada orang. Jadi itu saja. Tapi untuk saya belum ada lagi yang ini belum tapi selalu lama terus. Kalau ditanya kenapa kamu tak coba lagi? Aku dong. Aku membagi karena kembali. Bagaimana sebagai orang tua? Baik, terima kasih ya, luar biasa ya. Ini biasanya kalau kaitannya bikin buku dijawab sama dokter juga. Tapi poinnya kebiasaan kecilnya. Yang ada yang mengingat suatu kita tidak dapat mengingat terlewat juga. Akhirnya sering bikin buku juga ya. Itu juga bisa menjadi kebiasaan juga. Ya sebenarnya nanti juga bisa. Mulai saat ini dan seterusnya saya menghentikan kebiasaan membuat buku itu bisa di hipnoterapi juga. Yang kedua yang terkait dengan ini, ingat banyak orang bertahun-tahun tidak dapat kerja, selalu jawabannya adalah pasti gagal lagi, pasti gagal lagi, pasti gagal lagi. Ya, ini mindset yang berbahaya juga. Demikian pula mohon maaf ya. Ada satu lagi, ya, problemnya apa? Kalau kasus-kasus yang seperti itu kan keyakinan pada diri sendiri. Ya, kalau kemudian pasti yang saya usahakan nggak bisa berhasil, itu kita mau interview saja, udah nggak enak dilihat orang tuh. Ya. Tapi berbeda dengan Mama, doakan aku ya, insya Allah hari ini adalah rezekiku, aku akan menjemputnya. Mama doakan terus ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dengan senyuman yang luar biasa itu. Saya orang HRD Bu, ya. Saya tidak selalu kemudian akan mengambil orang yang punya pengalaman banyak, IPK-nya sampai tinggi-tinggi, enggak. Tapi enak buat saya aja, itu sudah menjadi pilihan saya. Tapi kalau datang ketemu HRD bermuram durja, saling begini, udah membangun permusuhan itu ya, bukan pilihan juga. Ya. Jadi yang diperbaiki adalah mentalitasnya. Itu tidak perlu hipnoterapi juga. Ya, hipnoterapi adalah namanya hypno language. Ya. Menggunakan bahasa. Nah, Mama doakan kamu, insyaallah. Jika kemudian hari ini belum, ya nggak apa-apa. Nanti akan mendapatkan yang terbaik. Nah, kamu terus berusaha ya, Nak. Rajin beribadah. Doa terus, Nak ya. Allah akan memberikan yang terbaik buat kamu. Itu ya. Jadi orang tenang menghadapinya. Ya. Sama seperti gini, Bu. Saya kok nggak dapat jodoh-jodoh terus, Pak. Apakah di hipnoterapi? Ternyata enggak, hipnoterapi itu ketenangan saja. Bukan mulai saat ini dan seterusnya jodoh akan datang kepada semua. Enggak, saya nggak pernah menghipnoterapi itu. Tapi mindsetnya saya rubah. Mulai mengatur performa diri, grooming diri, enak dilihat ya, eye catching. Tersenyumnya enak ya. Itu orang mau daya tarik. Hipnoterapinya bukan di situnya. Hipnoterapi biasanya mulai ketenangan diri. Wahai diriku yang luar biasa, engkau luar biasa sekali. Mulai saat ini dan seterusnya saya menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang sabar, pribadi yang siap ya, menghadapi berbagai macam permasalahan pribadi yang membawa citra baik bagi diri saya dan orang keluarga saya. Bukan hipnoterapi mendapatkan jodoh lagi enggak itu. Ya. Jodohnya kaitannya dengan latih bahasa tubuh kita, senyum kita, menarik. Ya, enak. Kalau senyumnya juga bukan fake. Coba ibu-ibu di sini kasih senyum ke saya. Ya memang sebagian besar kan palsu. Ya. Masa senyumnya gini? Lebay. Terima kasih ibu-ibu atas senyumannya. Ya, dong. Kita lanjut aja pertanyaan senyum yang ketiga. manis saja sudah ini enak seperti itu. Ya Bu ya. Jadi ya mungkin juga ada hipnoterapi tapi maksudnya bukan
mulai saat itu saya mendapatkan kerjaan enggak ya, tapi merubah diri kita ya, perubahan ya. Ingat, kalau di dalam pekerjaan itu ada pengetahuan kita terhadap apa yang kita kerjakan, keahlian skill kita yang kita kerjakan, yang terakhir ada attitude, sikap ya. Sikap kita, sikap itu dalam konsep kita ya moral, akhlak, ya, karakter kita ya. Pertanyaan Wira. Siap ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ice breaking dulu ya. Oke. Kita mau ice breaking dulu ya ibu-ibu ya, karena kelihatannya nih ibu-ibu udah mulai bete ya, lelah, capek dengerin tadi materi kita. Supaya kita segar kembali, kita ice breaking. Yuk ibu-ibu kita berdiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bu Nini, maju Bu Nini. Saya ajarkan dulu ya, tapi kalau pakai gerakan saya nggak bisa pakai mic nih ya. Apa dipegangin ya? Kita mau tepuk semangat biar semangat semua nih ibu. Jadi kita mau lanjut semangat ya. Romannya udah belum, nanti kita mau ajarin dulu Bu Emma. Ya jangan dulu ya, belajar dulu ya, tepuk semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung. Dang ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, man, aha aha. Semangat, bisa Bu? Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung. Dang ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha. Semangat. Udah bisa? Semangat. Ibu yang juga. Lagi ya, biar semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung. Dang ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha. Semangat. Sudah semangat belum? Sudah. Satu lagi nih. Lagi. Tadi belum ada musiknya, yuk. Sekarang ada musiknya, Bema. Ding ding ding, dung dung dung. Ding ding ding, dung dung dung. Satu lagi. Saya tahu, saya paham, dan saya bisa. Saya tahu, saya paham, dan saya bisa. Yuk musiknya. Mulai konsentrasi. Bisa saya tahu, saya paham, dan saya bisa. Saya tahu, saya paham, saya bisa. Saya tahu, saya paham, saya bisa. Saya tahu, saya paham, dan saya bisa.
nanti kita lanjut lagi. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau diulang lagi nih ice breakingnya? Udah pada enak belum nih? Ya. Kembali ke moderator. Terima kasih Bu Novida. Maaf Bapak Sugiono, kami sempat skip untuk SPG. Tapi tadi belum saya tutup ya untuk Bapak Sugiono. Saya ingin merangkum sedikit untuk ibu-ibu semua bahwa materi tadi rangkumannya kira-kira demikian. Anak itu fitrah tergantung dari orang tua mendidiknya. Orang tua harus menjadi role model dan contoh figur teladan bagi anak-anak kita, bukan hanya menasihatinya. Hati-hati dengan ucapan, sikap kita, dan harus menggunakan bahasa yang tepat. Dan yang paling penting, kalau kita salah, kita harus minta maaf pada anak-anak kita. Saya rasa rangkumannya dari saya itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiono Sarbudi atas semua paparannya. Semoga barokah untuk kita semua, bermanfaat buat kita semua. Baik, mari saya berikan kepada siapa? Saya sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Yang ada praktek-prakteknya. Kalau ini provokasi biar kita memahami lebih awal. Oke, selanjutnya ini dari mau melanjutkan. Makasih banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tepuk tangan Ibu, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mohon izin sebelum masuk di sini, saya mau kasih boleh seorang ibu yang melakukan hipnoterapi, hipnoparenting. Kebetulan mereka yang ngajarkan saya. Ya. Biar nanti memprovokasi. Ya. Waktunya agak lama. Ada ini nggak? Ada apa namanya? Colokan ini. Ada apa? Skill trigger. Ini si ibu ini satu grup sama ibu. Hipnoparenting ya. Yang mengajarkan bagaimana belajar, bagaimana ini masuk ini. Ini beliau itu mengajarkan seperti ini. Ini hipnoparenting. Ya. Skripnya kebetulan saya kasih. Ya. Nah, hipnoparenting nggak ada suaranya ya. Suaranya sebenarnya bagus. Ya, oke ya. Iya. Tadi katanya Bapak mau kasih slide dari slide. Boleh? Nanti tak.